Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga Ananda semua tetap diberikan kesehatan dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa kepada Allah meminta supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Pada pagi hari ini kita memasuki ke pembelajaran 4 di tema 5 subtema 1. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Beni duduk di teras rumah. Tiba-tiba Beni membaca puisi. Kak, Beni mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Ya, silahkan, kata kakaknya. Puisi itu ditulis dalam bentuk bait. Bait itu terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi kiat, padat, dan indah. Nah, jadi dalam tiap puisi itu dia biasanya mengandung kalimat-kalimat yang indah, ya, dan berupa bait, ya. Kalau berupa paragraf atau tulisan biasa saja itu tidak dikatakan puisi. Dalam puisi itu harus mengandung bahasa-bahasa yang kiasan, padat, dan juga indah. Nah, sekarang coba lihat di bawahnya, ya, ada kata dan ada maknanya. Nah, di sini kalian diminta untuk mencari makna dari kata-kata yang sudah ada di sini. Mulai dari cangkul, siramilah, tumbuh, bermekaran, dan berkicau. Nah, jika kalian ingin tahu ya apa maknanya, bisa kalian lihat cocokkan di kolom sebelahnya. Ya, di situ ada makna dari kalimatnya, ya. Kalimatnya masih kata-katanya dalam berupa acak-acakan. Nah, nanti kalian susun, dia akan sama dengan di kolom yang sebelah sini. Nah, dia akan saling berkaitan. Nah, jika ingin mencari maknanya, kalian bisa cari di kolom sebelahnya terlebih dahulu. Mari kita amati gambar berikut. Ayah mengajak ibu, kakak, dan Beni gotong royong. Gulma banyak tumbuh di taman bunga. Nah, apa yang sedang dilakukan oleh keluarga Beni? Nah, pernahkah kalian melakukan kegiatan itu di rumah kalian? Di situ bisa kita amati dan kita lihat Beni dan keluarganya beserta ibu, kakak, dan ayahnya sedang membersihkan lingkungan mereka, halaman rumah mereka. Mereka menanam bunga ya dan menyiraminya. Mereka membersihkan hama atau gulma yang terdapat di tanaman bunga. Mereka melakukannya bersama-sama dan bergotong royong. Beni memupuk tanaman. Beni bersama kakaknya bekerja sambil bernyanyi. Beni dan kakaknya menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Nah, lagu Lihat Kebunku pasti kalian sudah pernah mendengarnya terlebih dahulu sebelumnya ya. Ya, ini liriknya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusiram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, itu adalah lirik lagu ciptaan Ibu Sud ya, yang berjudul Lihat Kebunku. Lalu kakak Beni membacakan puisi yang berjudul Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati, SD 5 Jungatan. Ya. Taman bungaku, bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, itu tadi adalah bait dari puisi yang berjudul Taman Bungaku yang dibacakan oleh kakaknya Beni. Nah, setelah itu kalian diminta untuk menjawab pertanyaan 1 sampai dengan 5 ya, yang berkaitan dengan puisi dan juga lagu yang tadi. Setelah istirahat, Beni membantu ayahnya. Ayah Beni ingin memperbaiki motor. Mari kita amati gambarnya. Ayah, kata Beni, apakah nama benda ini?
Benda yang dimaksud Beni adalah benda yang ada di gambar ini. Benda ini disebut jangka sorong. Apa kegunaan benda ini ya? Kata Beni. Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan juga pensil. Nah, jadi alat ini disebut dengan jangka sorong. Ya, fungsinya adalah untuk mengukur benda yang bentuknya lingkaran seperti tadi mur, pensil ya, dan benda-benda lain yang berbentuk lingkaran. Alat yang digunakan untuk mengukurnya adalah jangka sorong ini. Perhatikan gambar berikut. Berilah centang untuk benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Nah, di sini ada 1 sampai 6 gambar. Nah, kalian beri tanda centang pada gambar yang bisa diukur oleh jangka sorong. Contoh, misalnya nomor 3. Nomor 3 itu adalah mur ataupun baut ya. Nah, di situ karena tadi gunanya jangka sorong adalah mengukur benda-benda yang berbentuk lingkaran, maka ini bisa diukur dengan jangka sorong. Maka beri tanda centang. Jika tidak, maka beri tanda silang. Nah, baiklah anak-anak, pelajaran pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk semua tugasnya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan semangat. Boleh meminta bimbingan dari orang tuanya. Jangan lupa untuk setiap kertasnya, ya kertas jawabannya disertai nama, hari, dan tanggalnya. Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.